Pilu kuli disabilitas ditipu mandor. Ia menangis jalan kaki dari Pasuruan ke Nganjuk. Gajinya tak dibayar oleh mandor. Seorang pria disabilitas kuli bangunan asal Nganjuk, Jawa Timur ini bernasib pilu setelah ditipu mandornya. Di tengah keterbatasan ekonomi dan fisiknya, ia justru menjadi korban penipuan oleh mandor tak bertanggung jawab. Baru-baru ini kisah pilunya itu terungkap setelah tak sengaja ditemui seorang TikToker dengan akun @luckyhoki. Diketahui nasib pilu itu dialami Gito, pria disabilitas asal Nganjuk. Ia sempat bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Pasuruan. Saat ditemui sang TikToker, kondisi Gito tampak memilukan. Akibat penipuan yang dialaminya, Gito nelat pulang jalan kaki dari Pasuruan menuju kampung halamannya di Nganjuk. Langkah kakinya gemetar dan tak seimbang ketika harus menyusuri jalanan di daerah Sidoarjo waktu dini hari. Tubuh rentannya seolah mengatakan jika ia sudah lemas dan kelelahan berjalan. Gito rupanya merupakan seorang pekerja kuli. Ketika ditelusuri, ia baru saja ditipu oleh sang mandor. Gajinya yang seharusnya didapat, tak kunjung dibayarkan. Padahal, pekerjaan itu ia lakukan demi menyambung hidup bersama ketiga anaknya. Ia pun terpaksa harus pulang ke rumah dengan berjalan kaki, membawa harapan palsu untuk ketiga anaknya di rumah. Kisah ini dibagikan oleh seorang TikToker, @luckyhoki. Awalnya ia bercerita, melihat seorang pria tua berjalan dengan tidak seimbang dan lemas mengarah ke Aloha, Sidoarjo. Saat ditanya, pria itu bernama Gito. Ia mengaku hendak berjalan kaki menuju ke terminal Bungur Asih. Masih jauh loh, tanya seorang pria yang diketahui merupakan pemilik akun TikTok tersebut. Iya, tidak apa-apa, jawab Gito. Bapak kerja di sini? Tanya pria itu. Sudah tidak, saya mau pulang ke Nganjuk, jawab Gito lagi. Gito mengalami ketidaknormalan pada tangan kanannya. Kakinya juga sedikit mengalami masalah sehingga jalannya tidak seimbang. Sang pria menawarkan diri untuk mengantarnya ke terminal menggunakan mobil karena jarak yang cukup jauh. Namun Gito menolak. Ia berdalih masuk angin apabila melakukan perjalanan dengan mobil. Ia pun tetap kukuh untuk meneruskan perjalanannya sendirian di tengah malam itu. Hingga kemudian, sang pria menawarkan Gito untuk naik ojek saja. Ia bermaksud menolong Gito dengan memesankan ojek untuknya. Gito pun mau menerima tawaran itu setelah dipaksa. Gito kemudian bercerita, bahwa dirinya akan pulang ke Nganjuk dan telah berjalan kaki dari Pasuruan sejak subuh sebelumnya. Hal ini dia lakukan karena tak memiliki uang untuk ongkos ke rumah. Sudah sebulan ia bekerja sebagai kuli, gajinya tak kunjung dibayar oleh sang mandor. Mandornya bermasalah pak, waktunya bayaran ditinggal, kata Gito. Hatinya pun remuk dan merasa tertipu. Gito tak tahu apa yang harus ia lakukan untuk tiga anaknya di rumah tanpa uang sepeser pun. Kata Gito, ini pengalamannya yang pertama kali bekerja jauh dari tempat tinggalnya. Bekerja di kota, rupanya tak seperti yang ia harapkan. Pengalaman pahit dirasakan, bahkan tak tahu harus bagaimana cara pulang ke rumah. Pulang gak bawa uang sama sekali? Tanya sang pria. Nggak ada, jawab Gito. Meski demikian, Gito mengaku tak marah dengan mandornya itu. Di tengah keterbatasan, Gito mencoba ikhlas menjalani nasib yang dialami. Saya ikhlas nggak apa-apa, biar yang kuasa yang balas, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.